8 dari 10 bek termahal di ASEAN di Timnas Indonesia. Ada informasi menarik datang dari Timnas Indonesia. 8 dari 10 bek termahal di ASEAN saat ini ternyata dimiliki oleh Timnas Indonesia. Data ini dikeluarkan oleh Transfermarkt. Situs ini merupakan situs yang rutin memberikan nilai pasar untuk para pesepak bola di seluruh dunia, tidak terkecuali di ASEAN. Baru-baru ini, Transfermarkt merilis data nilai pasar terbaru pemain-pemain tim nasional di ASEAN. Di posisi B, ada informasi yang cukup mengejutkan. Dari 10 bek termahal di ASEAN, ternyata 8 nama diantaranya berasal dari pemain timnas Indonesia. Siapa saja mereka? Dari daftar yang dirilis oleh Transfermarkt itu, hanya 2 bek termahal di ASEAN yang bukan pemain timnas Indonesia. Yang pertama adalah Kenny Dougall. Bek berusia 31 tahun itu merupakan pemain timnas Thailand yang memiliki darah Australia, di mana ia memiliki nilai pasar 500.000 euro. Pemain kedua adalah Dian Toller. Pemain timnas Malaysia berdarah Belgia ini menempati peringkat kelima dengan nilai pasar 800.000 euro. Yang menarik dari daftar ini adalah 2 pemain terbaru timnas Indonesia, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders, masuk daftar bek termahal di ASEAN saat ini. Eliano Reijnders berada di peringkat ke-7 bek termahal di ASEAN saat ini. Ia memiliki nilai pasar sekitar 650.000 euro. Sementara Maes Hilgers dinobatkan sebagai bek termahal di ASEAN dengan nilai pasar mencapai 7 juta euro. Ia juga menjadi bek termahal nomor 9 di ASEAN saat ini. Maes Hilgers 7 juta euro, Jahit Zes 2,5 juta euro, Calvin Verdon 2,5 juta euro, Sandy Walsh 1,3 juta euro, Diam Klaus 800.000 euro, Jordi Amat 800.000 euro, Eliano Reijnders 650.000 euro, Sain Patinama 500.000 euro, Kenny Dougall 500.000 euro, Rizky Ridho 425.000 euro. Misi 6 poin, percaya diri kalahkan Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia boleh percaya diri membidik 6 poin dari 2 laga tandang kontra Bahrain dan Cina. Memang pertandingan tidak akan mudah, tapi dengan level timnas yang sekarang, target tersebut harusnya realistis. Saat ini, pasukan Sintayong tengah bersiap menghadapi matchday 3 dan 4 dalam ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, 2 pertandingan sudah dimainkan pada September tahun 2024 lalu. Di matchday 1, Jahit Zes DKK bertandang ke Arab Saudi dan berhasil mencuri 1 poin lewat hasil imbang 1-1. Di matchday 2, bermain kandang, Timnas Pool main cukup baik untuk mengimbangi Australia 0-0. 2 poin dari 2 pertandingan tersebut sudah terbilang memuaskan. Karena itu, sekarang target timnas adalah menambah koleksi poin dan lawannya adalah Bahrain dan Cina. Grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 diisi oleh 6 tim, termasuk Indonesia. Jadi, secara keseluruhan timnas harus memainkan 10 laga kandang tandang. Perlu diingat, timnas Indonesia berada di grup neraka untuk ronde 3. Perjuangan merebut 2 poin dari laga kontra Arab Saudi dan Australia sudah sangat baik. Nah, mumpung belum berhadapan dengan raja pemungkas yaitu Jepang, akan lebih baik bagi timnas jika bisa mendulang poin maksimal di laga kontra Bahrain dan Cina. Memang laga tidak akan mudah, tapi di antara lawan-lawan lain, laga kontra Bahrain dan Cina masih lebih mungkin jadi kesempatan timnas untuk meraih kemenangan. Target kemenangan atas Bahrain dan Cina seharusnya masih cukup realistis. Apalagi, sekarang kekuatan timnas bertambah dengan kedatangan 2 pemain baru. Di jeda internasional ini, Sintayong sudah bisa menurunkan Maes Hilgers dan Eliano Reijnders. Kehadiran keduanya bakal mendongkrak kekuatan tim secara menyeluruh. Pertandingan kontra Bahrain dan Cina memang tidak akan mudah, tapi berkaca pada hasil imbang dengan Arab Saudi dan Australia, timnas seharusnya boleh percaya diri. Update kondisi Maarten Paes jelang Indonesia vs Bahrain. Maarten Paes sempat mengalami cedera jelang membela timnas Indonesia. Begini kondisi terkini kiper Garuda jelang melawan Bahrain. Paes sempat cedera bersama FC Dallas. Pergelangan tangannya sakit dan sempat absen saat timnya melawan San Jose Earthquakes pekan lalu. Kemudian, kiper 26 tahun itu diketahui mulai membaik. Ia sempat ikut berlatih lagi bersama FC Dallas sebelum bertolak gabung Indonesia di Bahrain, jelang laga babak ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengungkap PAS akan gabung skuad Sintayong pada Selasa 8 Oktober siang. Sejauh ini kondisinya makin membaik jelang melawan Bahrain, Kamis 10 Oktober. Martin PAS besok siang sekitar 14,40 sampai di Bahrain, tapi tadi dokter tim saya minta koordinasi terakhir sebelum terbang, kata Sumarji. Kalau kondisinya makin hari makin membaik, tapi besok ketika dia datang, langsung akan kita cek kondisi yang realnya seperti apa, dan setelah itu baru nanti akan kita lihat, apakah bisa dimainkan atau tidak. Kemungkinan sih, insya Allah kondisinya membaik dan bisa dimainkan. Ungkapnya soal Martin PAS. PAS sudah 2 kali membela Indonesia, usai resmi menjadi WNA. Ia baru kebobolan sekali saat melawan Arab Saudi, di mana ia juga sempat menggagalkan penalti dalam laga debutnya. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan melawan Bahrain di Stadion Nasional Bahrain. Kemenangan akan membuka peluang Indonesia maju ke babak berikutnya. Arya Sinulinga soal rumor Kevin Dix proses naturalisasi. Pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix dirumorkan akan segera ke Jakarta untuk mengurus proses naturalisasi agar bisa memperkuat Timnas Indonesia. Menanggapi rumor Dix itu, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga hanya mengatakan belum tahu kabar tersebut. Arya mengatakan masih melihat berbagai perkembangan terkait Kevin Dix. Dia pun tidak membenarkan ataupun membantah pemain itu akan segera terbang ke Indonesia. Ya, belum tahu. Lihat nanti bagaimananya, singkat Arya Sinulinga di Dana Reksa, Jakarta, Selasa 8 Oktober 2024. Sebelumnya, Kevin Dix mengungkapkan ada rencana datang ke Indonesia yang diutarakan dengan membalas pesan langsung di pelukis Indonesia @zilham.sbarir. Kebetulan pelukis itu kerap menggambar wajah pesepak bola. Sebatas informasi, pemain berposisi bek itu sudah malah melintang dalam kancah sepak bola Eropa. Sebelum ke Copenhagen, dia pernah memperkuat Vitesse, Empoli, Feyenoord sampai pernah memperkuat Fiorentina. Kevin Dix kasih kode seger ke Jakarta. Kevin Dix sedang menjadi pembicaraan di media sosial. Pasalnya, bek FC Copenhagen itu memberi kode bakal ke Jakarta. Netizen pun berspekulasi Dix akan menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya. Beberapa tahun lalu, Kevin Dix menjadi salah satu nama awal yang ingin dinaturalisasi oleh PSSI. Selain Dix, saat itu ada pula nama Mees Hilgers, Sandy Walsh, dan Jordi Amat. Pada akhirnya, saat itu hanya Walsh dan Amat yang dinaturalisasi. Walsh dan Amat pun segera menjadi bagian penting dari Timnas Indonesia asuhan Sintayong.